Pemirsa, kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata oleh polisi kulit putih di Minneapolis menyulut kerusuhan yang terjadi di beberapa kota besar Amerika Serikat. Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia yang ada di sana dan juga bagaimana kondisi terakhir saat ini? Kita akan bahas dengan salah seorang WNI di sana, yaitu Ake Pangestuti, seorang relawan G-Flight di kota San Ramon, California, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat atau selamat pagi waktu San Ramon, Ake. Selamat pagi. Oke. Oke. Ake, bisa diceritain nggak kira-kira saat ini situasi kerusuhan yang menjerat di beberapa kota besar di Amerika Serikat, apakah sudah mencapai kota San Ramon di California? Untuk San Ramon sendiri ada jadwalnya hari Jumat. Oke. Tapi sebenarnya untuk hari ini dari radius, karena kotanya kecil-kecil di sini di bagian East Bay Area, San Francisco. Jadi sekitar radius kayak 30 mile atau 50 km itu San Francisco Bay Area. Orang kerja, sekolah itu dalam radius San Francisco Bay Area gitu. Oke. Jadi kemarin dari hari Sabtu udah mulai dari San Francisco, Oakland, hari Jumatnya di Oakland, San Jose, jadi ini kayak Jabotabek gitu ya. Terus kemarin Sabtu di San Francisco, minggunya kemarin makin dekat ke wilayah kota saya, di Walnut Creek, itu 15 menit nyetir deh. Oke, dalam kondisi saat ini kondisi penerapan pengunci apa? Kalau di Indonesia sama dengan penerapan skala sosial berskala besar ini, apakah di sana juga kerusuhan di kota-kota sekitar San Ramon sendiri, apa sudah mulai terdengar gerakan-gerakan yang akan menyulut suatu kerusuhan yang lebih besar gitu? Ya, unfortunately, yang menyedihkan di Walnut Creek yang 15 menit dari kota saya ini kemarin protes dan march gitu, dan jalannya itu ditunggangi gitu ya dengan penjarahan. Ya, jadi protesnya itu sendiri jam 3, tapi seperti kayak yang udah jadi patternnya gitu, dari sore ke malam itu keluar massa yang menjarah gitu. Di kota tempat Anda sekarang sini, apa sudah mulai ada gerakan atau antisipasi dari aparat setempat untuk meredam unjuk rasa yang menuju anarkisme itu? Untuk penduduk sendiri, kita bisa sign up untuk notice ke polisi. Jadi saya dapat informasi melalui SMS dan email untuk tinggal di rumah, jangan keluar gitu, karena ada laporan. Dan juga kayak ada hoax gitu juga dilaporkan, nggak akan ke pemukiman, ke perumahan itu kemungkinan tidak, tapi untuk ke toko-toko itu ada kemungkinan. Jadi kalau malam jangan keluar, walaupun di kota saya ini belum ada curfew. Biasanya curfew-nya mulai jam 8 malam kalau di San Francisco. Di Monarch kemarin yang kena penjarahan itu jam 6.30 untuk tinggal di rumah. Oke. Jam malamnya. Menurut informasi yang aku dapat sendiri, apakah setiap proses unjuk rasa yang terjadi di kota-kota itu atau bahkan yang mungkin nanti akan ke San Ramon juga ini dalam jadwal tadi, apakah sudah dapat diidentifikasi yang melakukan protes bukan penduduk setempat saja? Sampai saat ini belum ada informasi yang official dari berita setempat, dari berita-berita yang sifatnya nasional juga belum ada pidato presiden atau dari siapa yang bertanggung jawab, itu belum ada. Kalau isu yang beredar saat ini, apakah ada isu-isu tentang bahwa aksi unjuk rasa ini ditunggangi oleh satu kepentingan yang lebih besar, tidak hanya kepentingan untuk menyuarakan soal rasisme terkait George Floyd aja? Ya, itu belum ada rumor-rumornya, belum ada yang menyolok ya. Ada cuman kayak oknum gitu, kemungkinan besar semuanya merasa ke arah situ, tapi
belum ada yang ada di media massa yang besar gitu, siapa yang bertanggung jawab dan organisasi apa yang menggerakkan itu belum ada yang. Berarti sebagian besar masih bisa dikatakan ini satu gerakan murni untuk memprotes konteks rasisme itu ya? Iya, dan sayangnya ada yang penjarahan ini. Oke, terkait dengan apa yang ada di media massa, Ake, apakah konteks dalam media massa yang beredar sekarang, informasi yang beredar di media massa, titik berat media massa dalam menginformasikan ini apakah lebih ke pembelaan terhadap apa yang terjadi terhadap George Floyd atau pembelaan terhadap dari kesisian aparat? Apakah media sudah mulai terbelah konteks ini? Pada saat ini hanya baru hard news aja yang baru update aja sampai seberapa kerusakan atau dan juga kalau ada yang unjuk rasa damai, protes damai juga ada. Jadi polisi bersama dengan masyarakat bergabung dengan sikap yang kneeling down itu. Take a knee. Itu dimulainya oleh pemain NFL football untuk memperlihatkan solidaritas kepada African American. Ada informasi lain yang mungkin aku dapat dari teman-teman WNI lain yang ada di kota-kota besar yang saat ini sudah kerusuhannya sedemikian rupa, bagaimana mereka bersikap atau menyelamatkan diri dari konteks kerusuhan tersebut? Untuk teman-teman yang ada juga sih yang ikut protes seperti di kota Aurora, Illinois, dan syukurnya di sana untuk protesnya sendiri sebagian besar itu aman ya. Oke. Mereka jalan bawa poster-poster, tulisan-tulisan dan yel-yel marching jalan itu aman, teratur dan tertib. Mungkin nggak banyak yang difoto di media, tapi di personal video yang diupload ke YouTube itu juga lumayan banyak. Tapi yang setelah itu yang kerusuhan yang mengikutinya itu yang lebih ditampilkan di media gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman WNI yang mau menyaksikan menurut mereka yang turun ke jalan karena ini seperti historik gitu ya, bersejarah gitu menurut mereka. Jadi mereka ingin pergi ke jalan untuk mengambil sendiri gitu, yang di share ke grup saya gitu. Dan menurut mereka ingin ikut gitu, berpartisipasi dan itu aman-aman aja. Tapi setelah itu kalau udah mulai gelap, nah itu yang lain lagi sepertinya masanya. Oke, apakah ini juga menunjukkan bahwa konteks komunikasi antar WNI di Amerika Serikat secara umumnya masih bisa dibilang terjalin baik ya? Artinya masih saling tukar-menukar informasi terkait dengan kerusuhan ini ya? Ya, dan dari pihak dari KJRI San Francisco juga sangat reaktif sekali untuk mengirim update-update kalau ada curfew, jam berapa dan himbauannya untuk tinggal di rumah itu sampai ke WhatsApp group. Jadi sampai ke kita, nggak hanya dari website aja gitu. Kembali ke situasi setempat yang saat ini terjadi, apakah masih muncul agitasi-agitasi yang mengajak masyarakat untuk berunjuk rasa secara lebih luas, secara lebih anarkis yang beredar saat ini? Kalau di daerah San Francisco Bay Area, untuk lebih anarkis itu tidak ada diumumkan di media sosial. Tapi lebih mungkin kayak ke Twitter gitu, kita bisa lihat aja ya, yang provokasi, yang oknumnya nggak bisa terselubung ya. Oke. Kita nggak bisa confirm itu dari mana. Tapi ada aja. Ada ya.
Tapi nah kontak-kontak itu apakah dari aparat setempat, khususnya aparat kepolisian gitu ya, atau mungkin community lokal di sana memberikan arahan atau masukan kepada para warga untuk mengantisipasi, mewaspadai ciri-ciri tertentu dari gerakan-gerakan unjuk rasa ini nggak? Sementara ini cuma update itu aja untuk tinggal di rumah. Mestinya mungkin mereka pikir lebih aman gitu ya. Dan untuk menenangkan juga. Jadi lebih tenang gitu. Informasi-informasi yang ada, kalau bisa tinggal di rumah. Tapi yang aku lihat sendiri, walaupun ada himbauan demikian, tinggal di rumah, kemudian tidak melakukan apa-apa terkait dengan aksi tersebut, apakah itu tidak menyurutkan minat warga untuk berunjuk rasa terkait dengan kasus George Floyd ini? Sebenarnya kelihatannya enggak ya, kalau kita lihat di media massa, terutama anak-anak muda, itu solidaritasnya tinggi sekali. Jadi ini kebanyakan dinamakan unity protest. Dan di sosial media mereka juga aktif sekali, di anak-anak muda gitu ya, 20 sampai 30 tahun gitu, yang turun ke jalan dan untuk ikut protes. Oke. Gitu. Kalau aku ngelihat sendiri gerakan-gerakan yang terjadi, terutama yang menyulut sampai kerusuhan luar biasa, penjarahan dan lain sebagainya itu, apakah memang ini bagian dari gerakan-gerakan yang menunggangi gerakan-gerakan murni menyuarakan anti rasisme itu, atau memang biasa terjadi dalam aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa di Amerika Serikat yang berupa hanya letupan spontanitas begitu? Untuk penunggangan yang sampai seperti riot dan looting gitu ya, penjarahan ini nggak biasa, tidak biasanya kalau march protes itu aman, termasuk aman di sini, seperti kayak women march yang udah rutin dilakukan, itu women march yang untuk protes untuk perempuan yang terkena pelecehan seksual itu, dan tumbuh gelombang Women's March itu sampai anak kecil juga ikut, dan relatif berjalan pernah tertib kejadian ya? Ada penjarahan ya, dan udah biasa sebenarnya. Okay. Tapi mungkin karena bertubi-tubi ya yang isu rasisme ini, ada pembunuhan sebelumnya juga, ada yang Ahmaud Arbery yang dari Detroit itu juga, jadi terlalu dekat mungkin, dan jadi membakar gitu yang Oke. dan situasinya juga. Baik, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara. Kita akan coba membahas konteks isu rasisme yang lagi berkembang di Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, jangan tutup dulu. Kita masih akan tetap berkomunikasi lagi setelah jeda pariwara ya, Ake ya.